Hah? Dapat challenge 10 hari, sholat tahajud, baca buku, baca Quran, menuliskan afirmasi positif, dan juga harus menanyakan satu hari di mana kita harus menanyakan kepada orang tua harapan mereka terhadap masa depan kita. Yaps, ini adalah tugas dari Etika dan Filsafat Komunikasi. Aku, Nadifah Iza Mutmainah dengan NIM 125-129-0031. Jadi, dalam tugas ini kita di-challenge di mana kita komunikasi kepada diri sendiri, yaitu melalui afirmasi positif dan juga baca buku. Kedua, yaitu ada komunikasi antar sesama manusia. Nah, ini adalah terhadap ke orang tua yang tadi menanyakan harapan mereka kepada masa depan kita seperti apa. Dan yang ketiga adalah komunikasi kepada Tuhan melalui baca Quran dan tahajud. Awal-awal pas lagi mendengarkan challenge itu cukup berat, dan apalagi kayak, emang bisa ya 10 hari gak boleh bolong, kalau bolong harus diulangi lagi. Yaps, awal-awal itu mendengarkan kayak, wah mantap jiwa, tapi pas lagi dilakukan, apalagi aku ada teman asrama juga yang satu jurusan, jadi kita kayak saling membantu untuk membangunkan gitu. Dan itu menurut aku tidak hanya untuk tugas doang, tapi kayak untuk diri sendiri juga, jadi meningkatkan value, apalagi kayak positif, afirmasi positif itu tuh kayak kita nggak pernah loh bikin kayak afirmasi positif, pas lagi dilakukan itu benar-benar kayak motivasi banget, dan kayak harapan-harapan yang berdoa untuk kayak, kan ucapan adalah doa, itu apalagi kita menulis sambil mengucap, kayak kita sambil berdoa aja, dan mindset kita tuh jadi kayak oke, harus berpikiran positif terus-terusan, jadi menghilangkan negative thinking gitu. Dan yang kedua itu ada baca buku. Menurut saya kayak jarang banget baca buku tuh mahasiswa sekarang tuh, apalagi scroll TikTok ya, itu untuk diri sendiri juga susah banget untuk baca buku. Tapi Pak Farudin tidak memaksakan untuk langsung baca buku satu, tapi tidak, itu kita membaca 15 menit itu minimal, kayak sedikit demi sedikit, ternyata kalau dilaluin tidak berat kok, jadi kalian cobain deh. Dan terus yang kedua untuk komunikasi antar sesama, ke sesama manusia, yaitu dicontohkan dari aku video call ke orang tua menanyakan harapan mereka untuk masa depan aku. Dan di situ karena aku merantau jadi lewat video call, karena umur segini pasti kita sudah paham bagaimana kedewasaan kita, dan kadang kita tuh hilang arah gitu loh. Dan akhirnya ada tugas ini menanyakan pada orang tua. Pas lagi mendengarkan itu kayak orang tua tuh bilang kalau dijaga sholatnya, dijaga pergaulannya, terus kayak masa depan apapun, kalau cita-cita kamu tuh ya udah lakuin aja. Orang tua tuh tidak memaksa, tapi selalu ada doa-doa yang mereka panjatkan. Dan ada ngomong kayak orang tua tuh saling menguatkan gitu. Pas selesai video callan itu tiba-tiba air netes dari mata, kayak gak tau kenapa itu bener-bener ngedip banget. Pertanyaan satu doang, tetapi itu kayak bener-bener deep gitu, kayak harapan orang tua yang kita jarang banget menanyakan itu, tetapi dalam tugas ini kayak bener-bener ngebuka gitu loh. Dan seterusnya ada terhadap Allah atau Tuhan yang melalui dari sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini adalah salah satu challenge yang lumayan susah, karena ini kita harus bangun tengah malam dan meminta kepada Allah dan berdoa, dan itu pun kita harus mendokumentasikan, tidak boleh telat. Di sini saya merasakan bahwa kenikmatan dimana kayak kalau udah sholat tuh tenang banget, bener-bener kayak ngerasain wah banget sih, ada adem-adem gitu, damai hati saya tuh. Terus kayak merasakan bahwa oh ternyata sholat tahajud itu kalau dilakukan terus-menerus itu tidak berat. Makanya Pak Farudin bilang kalau misalnya kita lagi haid juga, kita harus tetap bangun. Dan hari pertama dan kedua itu saya lagi halangan. Nah, makanya saya juga ikut bangun dan mengganti dengan baca buku. Dan saya merasakan bahwa ternyata emang dilakukan istiqomah itu benar-benar susah. Tetapi kalau dilakuin terus menerus juga itu bakal terasa hampang. Dan hampang tuh bisa lah ya, rajin seperti itu. Dan kedua yaitu baca Quran, itu adalah komunikasi pada Tuhan juga.
kita juga sambil membaca artinya juga, itu benar-benar Masya Allah banget sih. Dan harapan saya semoga tugas-tugas ini tidak hanya tugas doang, tetapi juga sebagai kebiasaan saya ke depannya untuk merasa bahwa tugas-tugas yang kemarin itu adalah kewajiban saya, bukan hanya untuk tugas tetapi juga untuk kehidupan saya. Semoga saya pun bisa melakukan apapun yang positif ke depannya. Dan terima kasih kepada Bapak Fahrudin untuk challenge-nya. Saya benar-benar amazed banget, tidak kepikiran bahwa ada tugas seperti ini untuk bisa merubah hidup saya. Semoga kedepannya saya bisa sukses. Dan Bapak Fahrudin dan teman-teman semuanya semoga disehatkan selalu dan panjang umur dan dilancarkan segala urusannya. Semoga kalian juga bisa melakukan seperti challenge ini. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.